Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali bersama Bu Muti dengan materi pengaruh gaya terhadap gerak benda. Anak-anak, kita sudah mempelajari apa itu gaya, apa yang dimaksud dengan gerak, dan hubungan antara gaya dan gerak. Coba, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Atau apa yang dimaksud dengan gerak? Lalu, kira-kira menurut anak-anak di rumah, bagaimana hubungan gaya dan gerak? Nah, tarikan yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut dapat bergerak atau berubah bentuk, ya. Itu yang dimaksud dengan gaya. Sedangkan gerak adalah peristiwa perpindahan suatu benda dari kedudukan awal. Jadi, gaya dan gerak itu ingat saling mempengaruhi. Kenapa? Karena besar dan kecilnya gaya mempengaruhi gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka gerak benda semakin cepat dan jauh. Sedangkan semakin kecil gaya yang diberikan kepada benda, maka gerak benda akan lambat. Dan benda itu dapat bergerak apabila ada gaya. Namun, apabila tidak ada gaya, benda tersebut tidak dapat bergerak. Ya, anak-anak. Jadi ingat, gaya dan gerak itu pasti selalu saling mempengaruhi. Nah, anak-anak, hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk melakukan sebuah aktivitas. Dan aktivitas ini Bu Muti harapkan dapat membuat anak-anak di rumah mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda. Anak-anak, yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah yang pertama alat dan bahannya, ya. Alatnya yang pertama ada lakban hitam, kemudian gunting, lalu yang ketiga bola pingpong atau boleh bola yang lainnya juga, ya. Yang keempat, alat ukur panjang, bisa penggaris atau meteran dan yang lainnya. Tetapi Ibu sarankan menggunakan meteran ya. Langkah kerjanya, yang pertama, carilah tempat yang bertembok dan berlantai rata seperti lantai keramik. Lalu potong lakban sebagai tanda atau garis mulai, ya. Simpan potongan lakban tersebut sejauh 150 cm dari tembok. Bu Muti, aku nggak punya lakban, boleh nggak menggunakan tanda yang lain? Boleh, tetapi diusahakan menggunakan tanda yang menempel sehingga tandanya itu tidak berubah-ubah tempatnya ya. Lalu setelah lakban tersebut ditempel di keramik dengan jarak 150 cm dari tembok, siapkan bola. Ya. Kemudian bola tersebut disimpan pada garis mulai potongan lakban, anak-anak. Nah, setelah itu coba nanti. Nah, kurang lebih letaknya ini seperti ini anak-anak ya. Jadi tembok, kemudian kalian ukur jarak dari tembok sampai lakban itu sepanjang 150 cm. Kemudian lakbannya ditempel di keramik, lalu simpan bolanya pas di bagian lakban ya. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, gerakan bola menggunakan tangan atau jari atau alat bantu seperti penggaris dengan dorongan yang lemah. Kemudian ukurlah jarak yang ditempuh bola dari garis mulai potongan lakban sampai letak bola berhenti. Jadi yang pertama kalian coba gerakan bola yang telah kalian simpan di atas lakban itu dengan menggunakan tangan atau boleh menggunakan penggaris tetapi dengan gaya yang lemah anak-anaknya, dengan dorongan yang lemah ya. Kemudian nanti kalian ukur jarak dari lakban sampai letak bola berhenti itu berapa sentimeter. Kemudian langkah yang selanjutnya, letakkan kembali pada bola pada garis mulai potongan lakban. Lalu dorong kembali, namun kali ini dorongannya lebih kuat atau sedang, anak-anak ya.
Kemudian ukurlah jarak yang ditempuh bola dari garis mulai potongan lakban sampai letak bola berhenti. Nah, yang keduanya itu gerakannya cukup sedang anak-anak ya. Tidak selemah dorongan yang kalian lakukan pada kegiatan pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya, letakkan kembali bola pada garis mulai potongan lakban. Lalu dorong dengan kekuatan yang paling besar. Kemudian ukurlah jarak yang ditempuh bola dari garis mulai potongan lakban sampai letak bola berhenti. Jika bola memantul tembok, maka ukurlah dari garis mulai potongan lakban sampai tembok, ditambahkan dengan jarak pantulnya, ya. Nah, anak-anak nanti laporannya kalian dibuat dalam bentuk catatan, ya. Catatannya dibuat dalam bentuk tabel dengan format seperti ini. Pertama nomor, kemudian gaya yang diberikan, kecil, sedang, besar, ya. Dorongan yang diberikannya kecil, sedang, besar. Kemudian jenis bola yang digunakannya apa? Apakah bola pingpong atau bola apa, ya? Lalu nanti kalian tuliskan jarak yang ditempuhnya berapa sentimeter tadi. Kalau didorongnya kecil dari lakban sampai bola berhenti berapa sentimeter, tulis di sini. Kalau dorongannya sedang atau gayanya sedang berapa sentimeter dari lakban sampai bola berhenti, tulis di sini. Begitupun yang besar, ya. Kemudian jangan lupa diisi pertanyaan di bawah ini. Pertama, gaya yang manakah yang menghasilkan gerak atau perpindahan benda paling jauh? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi saat kamu mendorong bola dengan gaya yang lebih besar, ya? Nah, anak-anak, nanti hasil laporannya dikumpulkan di Google Classroom pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, ya. Tetapi selain hasil laporannya yang dikumpulkan juga kegiatannya juga difotokan ya anak-anak. Kegiatan kalian sedang melakukan praktik ini juga difotokan ya. Jadi yang difotokan adalah kegiatannya dan hasil laporannya ya. Dikumpulkan di Google Classroom paling lambat hari Selasa tanggal 27 April 2021. Cukup sekian dari Bu Muti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.